Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya mau meminta maaf. Mungkin di pertemuan sebelumnya saya agak kaku dan bahasa saya agak kemana-mana. Bunyinya itu ya AEO AEO. Jadi saya memohon maaf. Jujur sejujur-jujurnya, ngaji di media online seperti ini, di media sosial seperti ini, ternyata lebih berat ketimbang ngaji di depan. Ya, mungkin itu saja. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Turmulj. Adallahu muka-muka malangkenga Allah pasira Allah bekokah dek kalangkenga sampian bitaatihi kala bener taat dek ka Allah wasalakah ben muka-muka anontonah Allah kah dek sampian sabila ahibbai dek kah celenah banyak-banyak kekasihna Allah. Jadi yang dimaksud di sini ini doa dari Imam Ghazali, semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ketaatan, tentunya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taat kepada Allah itu yang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk dicintai oleh Allah itu ya banyak. Termasuk melakukan apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza a'taqallahu ma yuhibbu fa'al ma yuhibbu. Apabila Allah sudah memberikan apa yang kita sukai, fa'al ma yuhibbu, maka kita mestinya harus, istilahnya wajib melakukan apa yang Allah sukai. Ketika kita sudah diberikan nikmat, diberikan sesuatu yang sudah Allah diberikan sesuatu yang kita inginkan, yang kita impikan, nikmat lah, maka kita harus melakukan apa yang disukai oleh Allah, tentunya dengan taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedang bekerja, setelah itu pulang ke rumah, hasil dari keringatnya itu dibeli beras, dibelanjakan untuk bisa makan. Setelah makan itu nanti menjadi sebab kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berada di jalan kekasih Allah, di jalan para kekasih Allah dan wali-walinya Allah. Dan tentunya taat itu ya banyak dengan melakukan apa yang disukai oleh Allah, dengan sujud setiap harinya ya kita mesti sholat. Saya punya cerita Sayyid Ali Zainal Abidin bin Husain. Beliau itu kalau sujud itu dalam sehari sampai 1000 kali, saking menikmati sujud, saking menikmati rasa syukur bisa beribadah kepada Allah, itu sampai sujud 1000 kali dalam sehari. Setelah beliau sujud 2 rakaat sholat sunnah, beliau berdoa, ya Allah, alhamdulillah saya diberikan nikmat oleh Engkau, bisa ingat dengan Engkau, bisa dekat dengan Engkau, bisa berkomunikasi dengan Engkau, tidak repot mengurusi urusan duniawi, tidak repot mengurusi urusan hutang piutang dan lain semacamnya, wis kadungan ruwet. Bisa menikmati sujud seperti ini. Akhirnya beliau berdiri lagi, takbir lagi, begitu sampai seterusnya, sampai 1000 kali. Kalau kita kan enggak, boro-boro 1000 kali ya. Sekarang orang tarawih saja itu 23 rakaat itu masih cari yang cepat ya, cari yang cepat. Kalau enggak cepat itu enggak laku, Mas. Tak tahajud musola, cari yang agak akas itu wis capek. Kalau misalnya imamnya agak
tidak cepat ya, laon, istilah laon bahasa Maduranya itu laon, itu tak padu, nyaris cepat sabuk santan. Kadang begini, kadang ketika baca Fatihah itu yang terang itu cuma bismillah sama walad bolinnya saja, tapi tidak apa-apa, moga-moga ya tetap menjadi hamba Allah yang tetap taat, melaksanakan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ya terawihnya ngambil yang cepat. Itu nanti kalau ditanya malaikat, semisal hati imamnya ditanya, mengapa mengimami terawih? Kenapa kamu mengimami terawih cepat? Karena menurut makmumnya ditanya, misalnya makmumnya ditanya, kenapa kamu sholat terawih kok cepat? Mestinya makmum menjawab karena ngikut imam. Habis itu imamnya ditanya, kenapa kamu ngimamin terawih kok cepat? Karena menuruti permintaan pasar. Karena permintaan pasar harus cepat. Kalau tidak cepat ya ditinggal makmum. Di daerah-daerah Madura, di beberapa daerah di Madura itu saya masih lihat masih agak normal lah. Terawih itu ya setengah jam. Di rumah itu masih setengah jam. Cuma ada di beberapa daerah yang seperti yang saya sampaikan tadi, Fatihahnya itu yang jelas cuma bismillah sama walad dolinnya saja. Wah cepat, ada yang terawih 6 sampai 6 menit, 7 menit. Itu bukan terawih. Termasuk apa ya? Cak Maduran kita belum macan, apa aja kita belum macan. Dan Allah mansyuran nasihati yuktabu min ma'dinir risalati. Anna mansyurah da saongkuna masyhuran nasihati da saongkuna masyhuran nasihat yuktabu panika itoles min ma'dir risalah, dari banyak risalah, atau dalam kata lain nasihat di sini berasal dari tambangnya risalah. Karena setiap nasihat, setiap risalah para rasul itu menghasilkan nasihat-nasihat yang kemudian itu dianut oleh kita selaku umat Islam. Misalnya Nabi menyuruh kita untuk sedekah, itu termasuk salah satu min ma'dinir risalah. Misalnya Nabi menganjurkan kita, karena kebaikan itu banyak. Nabi mensifati kebaikan itu ya banyak. Orang yang merawat anak yatim disifati Nabi ya baik. Orang yang membuang duri di tengah jalan juga disifati Nabi baik. Orang yang menebar senyuman juga disifati Nabi ya baik. Orang yang meninggalkan maksiat dengan cara apapun juga disifati Nabi baik. Orang yang memenuhi kebutuhan keluarga juga disifati Nabi ya baik. Maka di sini kebaikan-kebaikan yang sudah disifati Nabi itu timbul dari risalah, timbul dari risalah, dan ini menjadi masyhur dan menjadi nasihat bagi kita selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingkana qad balagaka minhu nasihatun. Ingkana lamun bala ya se nasihat qad balagh panika ongku dapat kah daga sampean minhu dari risalah nasihatun panapa nasihat. Maka dari itu sekarang ini ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh Nabi, ilmu-ilmu yang sudah disiarkan oleh beliau, ini sudah sampai kepada kita, sudah sampai. Maka penting bagi kita untuk melaksanakan setiap apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, semuanya. Tapi sekarang orang itu agak milih-milih yang enak-enak saja, yang agak susah-susah itu tidak diikuti. Misalnya sunnah Rasul yang menikah ya itu diikuti enak-enaknya saja. Pokoknya yang diikuti yang enak-enaknya saja. Kadang yang Nabi ya tahajud, Nabi ya sholat sunat itu jarang diikuti.
malah yang diikuti yang enak-enak saja. Fa'ayu hajatin laka fi nasihati. Di sini Imam Ghazali mengatakan fa'ayu hajatin, maka panapa hajat laka kandi sampian fi nasihati, dalam nasihat singkok, di dalam nasihat saya. Kata Imam Ghazali, apa hajat sampian setelah mendapatkan nasihat dari saya? Apakah itu akan diikuti, apa akan diamalkan, apa hanya mendengarkan, apa bagaimana? Apa mau setelah itu diajarkan kepada orang lain? Misalnya sampean sekarang tidak sengaja lah, ada yang mungkin beberapa dari pendengar di sini, sahabat-sahabat yang mendengarkan dimanapun Anda berada, memang punya niatan untuk ngaji. Tapi kadang ada yang iseng, cuma iseng. Istilahnya lihat ada tampilan di Facebook, nggak sengaja nonton. Apa yang kalian dengar, apa yang kalian peroleh, setelah itu mau diapakan? Nasihat-nasihat yang sudah disampaikan melalui saya itu mau diapakan? Apakah mau diikuti? Apakah mau diamalkan sendiri? Apa setelah diamalkan sendiri, apa mau diajarkan kepada orang lain? Yang dimaksud kalimat fa'ayu hajatin laka fi nasihati, ya seperti itu. Apa cuma mau didengarkan saja? Karena status mencari ilmu itu ketika paham di dalam mendengarkan ilmu itu ya nomor 128. Yang penting ya mendengarkan. Penting mendengarkan. Paham tidak paham itu urusan belakang. Karena paham atau tidaknya sampean semua, bagi saya, menurut saya itu ada dua faktor. Yang pertama, mungkin saya itu minim artikulatif, sehingga menerangkan itu agak bulat kemana-mana, sehingga sampean tidak paham. Atau yang kedua, memang sampean tidak paham, bulat, mendengarkan apa yang saya sampaikan tidak paham, habis itu ya tidur semisal. Jadi nasihat-nasihat yang sudah saya sampaikan mau diapakan, istilahnya diapakan, kata Imam Ghazali. Wa in yablukah fakulli mada hasolta fi hadhihi sininal madiyah. Wa in yabluk ban lamun depak, wa iya belukah ban lamun depak adakah sampian, fakul maka ngucap sampian li deka sengkok deka kaulah mada deka panapa hasoltah tekah sampian fi hadhihi sininah dalam panika tahun almadiyati seampun kalebet. Jadi apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diberitahukan itu bagaimana hasilnya. Semisal saya meminta nasihat dari orang-orang yang lebih sepuh dari saya, setelah itu saya mendengarkan, saya amalkan, hasilnya seperti apa. Lalu kemudian sebisa mungkin ketika Anda mendapatkan nasihat dari seseorang yang lebih alim atau lebih sepuh dari Anda, maka itu harus apa ya, cak maturan ekresa aki. Cak bahasan apa cak? Sakresa aki tibi. Dirasa sendiri ya. dirasa sendiri. Sakresa tibi. Dek remah. Bagaimana setelah mendapatkan nasihat dari orang yang lebih alim dari kita, dari orang yang lebih sepuh dari kita, misalnya diberikan nasihat, jangan sampai jalan ke kiri semisal. Nanti kalau kamu pulang jangan lewat jalan yang di sana, karena di sana itu banyak begal seumpama. Itu kan termasuk nasihat. Pun setelah itu diikuti. Setelah diikuti otomatis kadang orang itu akan memberitahukan kepada yang lain. Jangan sampai lewat jalan ini, misalnya Gang Salak semisal. Jangan lewat Gang Salak karena banyak begal. Dan manfaat ya,
Yang dimaksud ini manfaat dari nasihat itu penting sekali kita sampaikan lagi kepada orang yang memberikan nasihat. Kalau kemarin setelah saya misalnya mendapatkan nasihat dari seseorang, setelah saya rasakan manfaatnya, maka penting untuk disampaikan lagi hasil atau manfaat dari nasihat tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, ya, melakukan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ketaatan ya, yang penting tidak maksiat. Manusia itu ya cukup tidak maksiat, itu sudah full. Kadang kita ya dalam sehari itu maksiat sudah berapa kali, maka penting untuk kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita maksiat, setiap kali kita melakukan kesalahan, maka penting untuk karena min jumlati ma nasuhabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu alaihi salam ayyuhal waladu ingeng pasirna nah min jumlati, maka setengah dari min jumlati maka setengah dari jumlahna barang-barangnya yang dimaksud di sini kemaslahatan. Nasohah anasehat bihi kama Rasulullah pasirah utusna Allah ummatahu daka umat Rasulullah qauluhu alaihi salam qauluhu tining tabuna Rasulullah ta'ala alamatun tining tatanggara iradillahi ta'ala berpalingah Allah Subhanahu wa ta'ala anil abdi dari situng kebulah istighaluhu panika mare pedehi sekebulah bima kalaban barang layanihi setadak gunana ya sema. Artinya tanda kalau seorang hamba situng kebulah, situng hamba satu hamba jauh dari ridho Allah itu, terkadang hamba itu disibukkan dengan hal-hal yang sedikit manfaatnya. Semisal seperti sekarang ngabuburit sore hari, nyari malam cak meduren entar ke Tasik Ketapang, Tasik Deje. Itu muda-muda, para pemuda-pemuda itu sebenarnya tidak ada manfaat sama sekali. Misalnya sekalipun sampean protes, wah ada manfaatnya. Itu manfaat untuk diri anda sendiri. Yang dimaksud di sini layaknihi di sini yang tidak bermanfaat, yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak menghasilkan nilai ibadah. Coba nilai ibadahnya di mana? Nilai ibadahnya itu di mana? Malah kalau ditimbang-timbang itu lebih banyak ke nilai mudorot, nilai menyulitkan orang lain. Kadang pakai naik sepeda motor boncengan berdua bergerombol-gerombol sampai ngomong di jalan raya, itu kan mengganggu akses perjalanan orang lain, sangat mengganggu. Termasuk saya setiap hari Senin sama Kamis itu saya pergi ke Sampang kontrol bapak saya ke rumah sakit. Itu pasti setiap pulang itu pasti bertemu sama orang-orang yang seperti ini. Saya itu mikir, manusia-manusia yang seperti ini kok keluarnya sekarang, waktu bulan puasa itu kemana? Saya mikir seperti itu. Maka menurut saya cobaan yang paling besar di bulan puasa sekarang ini bukan menahan lapar dan haus. Jadi cobaan terbesar saya itu ya mereka, agar bagaimana caranya saya tidak mengumpat, tidak menjelek-jelekkan mereka. Itu yuk kesel. Sudah jam agak sudah kiroah malah dihadang oleh mereka itu. Saya pengen sekali cepat sampai rumah. Kadang ya adzan masih ada di jalan gara-gara mereka. Itu kan mengganggu. Lebih baik ya di rumah saja.
lebih baik di rumah saja. Dan apa ya lagi, kalau di rumah itu kan lebih aman dan tidak dibenci orang di jalan. Lebih baik ya di rumah. Intinya begitu. Nggak usah ngabuburit, itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalau sampai Anda mengganggu akses perjalanan orang lain. Ya kalau misalnya ada kemaslahatan mau keluar beli apa gitu ya, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai ke level mengganggu orang, itu bukan lagi bernilai ibadah. Ngabuburitnya sampean itu bukan lagi bernilai ibadah. Itu malah nilainya itu merusak pahala puasa sampean karena mengganggu orang. Dan saya itu juga ikut dosa karena mengumpat sampean. Jadi tolong selamatkan saya dari dosa. Kira-kira ya seperti itu. Wa inna imro'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadati la jadirun antatula alaihi hasratuhu wa man jawaza al-arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarrihi. Wa inna imro'an ban saungkuna manusia dhahabat ilang saatun panapa bektona min umrihi dari umraya senas, dari imro'ah fi ghairi ma idilm laina barang khuliqah se'etiyaki ya se imro'an fi ghairi ma dalam lain barang khuliqa sa'itiyaki yasemma lahu ika andi yase imro'an minal ibadati nyatanah dari banyak-banyak ibadah la jadiruh maka panika yakte patot antatulah panapakotu malanceng alaihi tepe imro'an hasratuhu panapah kastanah yase imro'an waman jawazah ban pasera orang seangelebati al-arba'inah de kapak polo walam yaglib banta ngalenti khairuhu panapa kepekus nakman ala syarrihi tepe kacuba naman fal yatajahaz maka becek ayat falyatajahaz maka becek ayat siapa ya seman ilan nari dek neraka, ilan nari dek neraka. Ini yang dimaksud, jadi yang dimaksud kalimat barusan, ketika seseorang menghilangkan waktunya untuk kesia-siaan dari umurnya. Ketika seseorang berumur, misal normalnya umat Kanjeng Nabi Muhammad itu yang umurnya 60 tahun semisal. Selama 60 tahun itu ya berperilaku maksiat terus. Fal yatajahaz maka beci ayat siapa ya seman ilan nari dekan neraka. Kalau ya perilakunya selama 60 tahun itu selalu diisi dengan kemaksiatan kepada Allah, dosa terus kepada Allah, maka ya harus bersiap-siap masuk ke dalam api neraka. Maka penting untuk kita menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seburuk apapun perilaku kita, sebejat-bejat apapun kita, semaksiat apapun kita, maka penting bagi kita untuk menjaga hubungan kita kepada Allah. Saya ada cerita, ada seorang copet tapi selesai nyopet dia sholat. Seorang copet selesai nyopet dia sholat, waktunya sholat dia sholat. Terus sesama teman copetnya itu ya dibully ya. Kamu ngapain sholat? Wis kadungan maksiat ngapain sholat? Dia jawab, karena saya punya kewajiban untuk memperbaiki hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun saya harus memperbaiki hubungan saya. Meskipun saya maksiat, saya punya kewajiban untuk memperbaiki hubungan. Diterima atau tidak, yang penting saya memperbaiki hubungan. Karena mungkin istiqomah si copet ini diangkat jadi wali,
diangkat jadi wali. Maka penting untuk kita menjaga waktu. Dianjurkan juga di kitab Kifayatul Asqiya, meskipun ya kita ngumpul bersama sahabat atau sanak keluarga, tertawa terbahak-bahak, itu penting untuk kita, dianjurkan untuk berzikir, dianjurkan ya. Tapi kadang kalau kita sudah sama sahabat atau teman atau siapapun yang kita sukai, itu pasti lupa waktu. Mau ingat Tuhan, lalu waktu saja kadang lupa ya. Mau ingat waktu, mau ingat Tuhan bagaimana, waktu saja lupa. Jadi ya penting untuk kita menjaga hubungan kita dari setiap kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya. Meskipun diprotes, main game misal, main game nih. Yang banyak kan pemuda-pemudi itu kan main game. Main game tidak ada gunanya. Misalnya yang bilang main game ini tidak ada gunanya, terus diprotes, ada gunanya. Gunanya itu ya untuk sampean sendiri, nilai ibadahnya yang tidak ada. Maka setelah melakukan itu, alangkah baiknya kita memperbaiki hubungan. Karena begini, saya tidak melarang, karena memang setiap manusia itu ya memiliki hiburannya tersendiri, memiliki memiliki kegiatan-kegiatan yang menikmati, istilahnya menikmati rahmat Allah. Min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah wa yabkuna sirron min khaufi adabi. Di antara umat-umat pilihan, ini hadis Nabi, di antara umatku yang pilihan, yakni yadhakuna jahron, ketika tertawa itu terbahak-bahak, jahron, terang jelas, min saati rahmatillah, menikmati kebahagiaan, menikmati nikmat Allah, menikmati rahmat Allah yang sangat luas ini. Kadang saya kalau pulang terawih itu lihat bapak-bapak yang main gaplek di jalan masuk menuju rumah saya, itu main di gazebo, itu senangnya luar biasa, senangnya luar biasa. Saya husnudzon saja, mereka alhamdulillah mereka disibukkan dengan perkara yang sesederhana itu saja mereka bahagia. Sesederhana itu saja mereka bisa bahagia. Dalam artian mereka tidak bahagia dengan maksiat kepada Allah, maksiat yang lebih besar lagi. Dan sekarang itu kenapa banyak orang senang berperilaku maksiat? Karena tidak terbiasa dengan taat. Wis kadungan sujud tetap saja miskin semisal. Wis kadungan sholat, duha, tahajud, full semua, tapi hidup biasa-biasa saja. Itu belum menikmati esensinya sujud. Nikmat sekali sujud itu yang nikmat, seperti Sayyid Ali Zainal Abidin tadi, dalam sehari bisa sujud sampai 1000 kali. Itu saking menikmati rezekinya sujud. Jadi ya saya lanjutkan, wa yabkuna sirron min khaufi adabi, dan menangis dalam sepi, meratapi setiap dosa, terbahak-bahak tadi. Habis itu ya waktunya ibadah ya ibadah, waktunya dekat dengan pangeran ya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin ya. Kita ya saya tidak mau menafikan, saya sendiri ya juga sama seperti ya orang-orang pada umumnya. Waktunya ingat Allah ya istighfar, ya Allah saya banyak dosa. Pas cengengesan, salah satu ulama dan juga wali Allah itu ketika beliau di pasar itu teriak, saya ini lebih kaya daripada Allah, saya lebih kaya daripada Allah, wa ana akrahul hak, dan saya benci perkara hak, dan saya ini sangat benci perkara hak, wa uhibbul batil, dan saya suka perkara batil. Dia suka kontroversi memang. Jadi ya masyarakat Baghdad itu ya dikejutkan oleh pernyataan Abu Nawas. Setelah itu, setelah geger, setelah gaduh, Abu Nawas mengatakan, siapa yang mampu menjawab tebakan saya akan saya kasih hadiah. Barang siapa yang tidak mampu menjawab tebakan saya harus memberikan saya hadiah.
sampai Raja Harun Ar-Rasyid itu ya ikut menebak tebakan Abu Nawas. Coba jelaskan, kok kamu ya, tanya Raja Harun Ar-Rasyid bilang ke Abu Nawas, coba kamu jelaskan bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu ini lebih kaya daripada Tuhan. Abu Nawas jawab, sekaya-kayanya Allah, sesugih-sugihnya pangeran, sesokin-sokinnya pangeran, sekaya-kayanya Allah itu tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya hutang. Saya punya istri, punya anak, punya hutang. Itu Abu Nawas. Dan saya sangat benci perkara hak. Terkejut Raja Harun Ar-Rasyid, kok kamu benci perkara hak? Iya, al-mautu hak wa naru hak. Mati itu hak, mati itu nyata, dan api neraka itu juga nyata. Maka saya benci perkara hak. Aslinya agak ribet. Kalau bukan wali itu tidak bisa. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata wa firdunubi fa innaka ghafirud dambil adimi. Ya Allah, saya ini, istilahnya simpulannya seperti ini. Ya Allah, saya ini tidak pantas berada di surga karena penuh dosa. Tapi saya tidak tahan terhadap panasnya api neraka. Itu kan aneh, kalau bukan orang wali ya nggak bisa. Aneh sekali Abu Nawas. Doa kok ya gitu. Sampai mengarah ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Diam di surga tidak pantas, diam di neraka tidak kuat dengan panasnya api neraka. Lalu beliau lanjutkan, wa ana uhibbul batil, dan saya suka perkara batil. Saya suka sekali melihat gadis-gadis. Jawab Harun Ar-Rasyid, ya bukan cuma kamu, saya juga suka. Intinya ya manusia seperti itu. Mangkanat mahasinuhu masawiyah fakaifa la takunu masawihi masawi. Artinya ketika berperilaku baik saja kadang ada sisi buruknya, apalagi berbuat tidak baik. Ya kadang yang seperti itu, kita ya kadungan dapat susah. Biasanya manusia itu kalau sudah dapat musibah itu baru ingat Tuhan. Ya sakit misalnya. Seperti tadi, nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat Allah itu kan tidur. Min ala apa? Wa min ayatillahi manamukum billaili wan nahari wa batiwukum min fadlillah. Salah satu tanda kebesaran Allah itu ya tidurnya kita di siang hari maupun malam hari. Itu kalau dinikmati betul-betul kan luar biasa. Coba sekarang orang itu sakit terus tidak bisa tidur, betapa resahnya, betapa tidak tentramnya hidup kalau tidak bisa menikmati tidur. Maka agaknya penting untuk kita menikmati istilahnya maksiat dan mendapatkan berlomba-lomba bagaimana mendapatkan ridho Allah. Tentunya di bulan Ramadan ini jangan selalu isi kegiatan kita itu tentunya sholat. Ya meskipun saya tidak yakin dengan saya sendiri pun ya tidak yakin dengan saya sendiri. Ketika sholat kadang ingat sandal. Ketika Jumatan itu ya ingat sandal. Ketika sholat pas hujan itu ingat jemuran. Ya. Intinya yang penting kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita berada di umur yang sekian, misalnya di sini wa man jawazal arba'ina ban pasira orang jawazah sanglebati seman al arba'ina de ka 40 walam yaglib 40 tahun yang dimaksud 40 tahun walam yaglib bentak ngalen di khairuhu panapa kebagusna orang man ala syarrihi tepa kacubana man. Jangan sampai kita itu menyesali apa yang sudah kita lakukan. Misalnya apa sudah ruwet menghadapi hidup ini ya, misalnya hidup saya kok ruwet seperti ini, kok melarat. Beliau datang ke makam-makam itu, beliau datang ke kuburan-kuburan untuk mengingat bahwasanya ya kita akan mati. Dan bahkan orang-orang yang ada di kubur itu ingin minta dikembalikan lagi untuk dihidupkan. Maka jangan sampai kita mendapatkan lajadirun antatula alaihi hasrotahu. Jangan sampai kita lajadirun, maka
panika yekte patot antatulah panapakotu malanceng alaihi tepe man atau imro'an hasrotuhu panapah kastana. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Meskipun ya kata orang itu penyesalan itu pasti ada di akhir. Penyesalan yang ada di depan itu ketika kita naik becak. Nyesel nenangnya ada. Maka jangan sampai menjadi hamba-hamba yang istilahnya yang menyesal di kemudian hari. Maka yang penting untuk kita menjaga ibadah kita, lebih sekarang ini bulan Ramadan, agar kebaikan kita itu lebih banyak daripada keburukan kita, dan itu nantinya yang bisa menunjang dialog kita dengan Allah Subhanahu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan ridhonya, memberikan rahmatnya kepada kita, kan memberikan nikmatnya, yakni yang berupa surga. Karena ada kisah tuh, ada seseorang yang umurnya sampai 80 tahun itu ibadah terus menerus ketika masuk surga oleh Allah itu ditanya, kamu kok bisa masuk surga? Ya karena selama seumur hidup saya 80 tahun saya berperilaku baik. Kata Allah, ya sudah, kalau begitu surgamu ya 80 tahun. Ya protes dia, kok bisa ya Allah? Karena saya ini selalu berperilaku baik seumur hidup saya. Lah iya, kata Allah, ini di Nasul Ibad, kitab Nasul Ibad. Kata Allah, yang memasukkan kamu ke dalam surga ini bukan catatan amal baikmu, tapi ridhonya Allah, tapi ridhonya rahmat Allah dan ridho Allah. Jadi yang tidak penting ya, penting meskipun kita sholatnya ya seperti tadi, ingat sandal sama jemuran, yang penting kita menggugurkan kewajiban seorang hamba agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Normalnya seorang hamba yaitu sujud, mendapatkan nikmat, setiap mendapatkan nikmat itu dibawa kepada jalan kebenaran, jalan yang menuju kebaikan. Terus ada sebuah riwayat juga, seorang yang sangat miskin, ada orang yang sangat miskin, yang saking miskinnya itu cuma punya sandal yang sangat jelek. Beliau menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, kebaikan apa yang mesti saya laksanakan? Saya ini tidak punya apa-apa, untuk bersedekah saja tidak punya. Maka Rasulullah menganjurkan, waktu itu Rasulullah bertanya, apa yang kamu punya? Saya hanya punya sandal ya Rasulullah, itu pun jelek, boleh saya ambil? Oh ya, tidak bisa, kalau saya berikan kepada jenengan, lalu apa yang bisa saya pakai untuk melindungi kaki-kaki saya dari panasnya padang pasir? Ya sudah, kalau begitu itu saja kamu buat untuk menunjang setiap perbuatan baik kamu. Itu sudah senang sekali. Punya sandal yang jelek itu sudah senang sekali. Artinya bisa datang ke masjid menggunakan sandal tersebut tanpa kepada kita. Wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahli ilmi wa fi hadhihi nasihah. Bani dalam panika nasihat